Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rahmawati dari kelas 11 RPL 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan relasi antar kelas dalam sistem berorientasi objek. Ada 3 hubungan antar kelas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua agregasi, dan yang ketiga adalah komposisi. Yang pertama, asosiasi. Apa itu asosiasi? Asosiasi menggambarkan hubungan antar kelas yang tidak saling memiliki, hanya mengambil nilai dari atribut kelas lain saja. Seperti yang kita lihat pada slide, hubungan asosiasi digambarkan oleh garis lurus tanpa anak panah. Sebagai contoh, kita punya kelas dosen dan kelas mahasiswa, di mana kelas dosen dan kelas mahasiswa saling terhubung oleh satu garis lurus, yang dimana hubungannya adalah dosen mengajar mahasiswa, namun tidak saling memiliki. Bagaimana caranya kita tahu kalau kelas dosen dan kelas mahasiswa itu tidak saling memiliki? Caranya adalah kita bisa lihat pada kelas dosen, di mana tidak ada atribut yang tipenya adalah mahasiswa. Begitu juga sebaliknya. Pada kelas mahasiswa tidak ada atribut yang tipenya adalah dosen. Jadi sudah jelas kedua kelas tersebut tidak saling memiliki. Di sini juga kita dapat menambahkan kardinalitas, yang dimana bintang berarti banyak dan satu berarti satu, yang artinya satu orang dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Kita lanjut ke programnya. Di sini kita mempunyai 2 buah objek mahasiswa, yang dimana terdiri dari MHS1 dan MHS2, dan 1 buah objek dosen. Dan seperti yang ditunjuk oleh anak panah, itu merupakan contoh dari hubungan asosiasinya yang akan kita bahas berikut ini. Oke, pada baris pertama ada membuat objek mahasiswa yang ditunjuk oleh MHS1, yang mana nilai atributnya adalah NIM MHS12098 dan nama mahasiswa tersebut adalah Ali. Jika kita eksekusi baris selanjutnya, ada MHS2 yang mana dia membuat objek baru dengan nilai atribut NIM MHS-nya adalah 12099 dan nilai atribut nama MHS-nya adalah Mel. Jadi ada 2 objek dari kelas mahasiswa. Kemudian baris selanjutnya kita membuat objek dosen, di sini ditunjuk oleh DSN. Nah, dosen ini dia yang diinisialisasi adalah NIDN-nya, yaitu 08280899. Sedangkan jumlah mahasiswa dan jumlah NIM mahasiswa itu masih 0 karena belum kita isi apa-apa. Bagaimana yang akan terjadi pada baris selanjutnya? Ini adalah yang menghubungkan hubungan asosiasinya, yaitu ketika kita mengeset NIM mahasiswa MHS1 get NIM MHS, dia akan mengcopy NIM dari NIM MHS1, NIM dari MHS 12098. Kita next. Pada baris selanjutnya di sini pada set NIM MHS MHS2 get NIM MHS, berarti dosen akan mengcopy nilai dari atribut NIM pada MHS2. Lanjut. Yang kedua adalah agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi merupakan hubungan antara 2 kelas, di mana kelas yang satunya merupakan bagian dari kelas yang lain. Sebagai contoh, kita punya kelas jurusan dan kelas mahasiswa, di mana pada kelas jurusan terdapat atribut yang tipenya adalah mahasiswa. Jadi, jurusan merupakan bagian dari mahasiswa. Seperti yang kita lihat pada tabel kelas berikut ini, hubungan agregasi digambarkan oleh
garis dengan belah ketupat di ujungnya. Di sini juga kita dapat menambahkan kardinalitas, di mana bintang yang berarti banyak dan satu yang berarti satu. Artinya, satu jurusan dapat memiliki banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya dapat mempunyai satu jurusan. Oke, kita next ke programnya. Agregasi. Di sini ada kode kelas jurusan, di mana jurusan memiliki atribut daftar dan juga JML. Daftar ini dia tipenya adalah array dengan tipe datanya dari kelas mahasiswa. Itu jadi kelas jurusan memiliki tipe atribut yang ada di kelas mahasiswa. Di sini ada metode add mahasiswa yang mana parameternya adalah MHS. Jadi kalau kita manggil metode MHS, kita butuh argumen berupa objek dari kelas mahasiswa. Jadi ini adalah hubungan agregasinya yang menunjukkan bahwa ada hubungan agregasi, yaitu pertama, dia atributnya itu tipenya mahasiswa, dan yang kedua, dia diakses dari metode. Next. Oke, yang ketiga adalah komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi merupakan bentuk khusus dari agregasi, namun dia lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena siklus hidup objek bergantung pada pemilik objeknya. Jadi contohnya di sini kita punya kelas komputer, di mana komputer itu memiliki atribut yang tipenya ada dari kelas printer. Ada atribut yang tipenya dari kelas CPU, dan ada atribut yang tipenya dari kelas monitor. Siklus hidup objek-objek yang ditunjuk atribut dari komputer itu tergantung pada objek komputer. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hubungan komposisi digambarkan oleh garis lurus dan belah ketupat yang terisi. Next. Ini adalah contoh dari kelas komputer yang memiliki beberapa atribut yang tipe datanya dari kelas lain. Yang pertama, dia punya atribut proc yang dia itu dari kelas CPU. Lalu dia punya atribut mon yang mana dari kelas monitor, dan atribut PRN yang mana tipenya dari kelas printer. Nah, ketika objek komputer ini dibuat, kita lihat di bagian konstruktornya. Di sini dia baru akan membuat objek CPU, lalu membuat objek monitor dan objek printer. Jadi, objek muatan baru dapat diciptakan setelah objek wadah dibuat. Nah, di sini yang merupakan objek muatan itu adalah CPU, monitor, dan printer, sedangkan wadahnya merupakan komputer. Jadi, ketika objek wadah dimusnahkan, maka objek muatan ikut musnah. Jadi, ketika komputer itu dimusnahkan, maka muatannya pun akan musnah, seperti CPU, monitor, printernya pun akan musnah. Seperti itu. Oke, sekian tadi penjelasan mengenai hubungan relasi antar kelas. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.